Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Norita, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Di sini saya bersama rekan saya, Ibu Yuliastuti Wardoyo. Beliau mengajar di kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Yulis, pada kesempatan kali ini kami berdua akan melakukan supervisi akademik pra-observasi dengan tujuan mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Bu Yuliastuti, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Norita, saya baik. Bu Norita bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu Yuliastuti atas waktu dan kesempatannya. Baik, untuk kesempatan kali ini sebelumnya mohon izin, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kita mulai, bisa, Bu? Siap. Pertanyaan yang pertama, kali ini tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai sebenarnya itu apa ya, Bu? Ya, begini Bu Norita, kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang rumus-rumus keliling lingkaran. Dan di sini tujuan pembelajarannya adalah anak-anak dapat menentukan keliling lingkaran dengan benar. Begitu ya, Bu. Baik. Jadi Bu Yuliastuti di sini memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu peserta didik dapat menentukan keliling lingkaran. Begitu ya, Bu? Iya. Untuk pertanyaan kedua, dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan, area pengembangan apa yang hendak Ibu fokuskan? Baik. Area pengembangan yang ingin saya fokuskan yaitu saya ingin mengembangkan aspek pengetahuan. Jadi sebelum saya mengajari anak-anak bagaimana cara menentukan rumus keliling lingkaran, yang pertama anak-anak saya ajak untuk mengingat apa saja sih unsur-unsur lingkaran terlebih dahulu. Setelah anak-anak mengingat unsur-unsur lingkaran, baru saya ajak mereka untuk mengenal rumus keliling lingkaran lewat bernyanyi. Nah, di sini saya memang mengajak anak-anak bernyanyi itu ada tujuannya, Bu Norita. Yang pasti saya ingin anak-anak itu mengenal rumus lingkaran dengan cara yang bahagia. Kalau mereka bahagia, otomatis akan tertanam di benak mereka sehingga rumus keliling lingkaran tersebut tidak mudah lupa. Ketika anak-anak lupa, mereka tinggal menyanyikan saja dan mereka langsung ingat. Seperti itu, Bu Norita. Oh, begitu. Baiklah. Jadi yang akan Ibu fokuskan di sini adalah pengetahuannya, mulai mengenali unsur-unsur lingkaran, kemudian mengajak anak-anak belajar tentang rumus keliling lingkaran. Seperti itu ya, Bu? Benar, Bu. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Strategi apa yang akan Ibu Yuliastuti gunakan dalam pembelajaran ini? Baik. Pada pembelajaran saya kali ini, saya menggunakan pendekatan saintifik, di mana pembelajarannya nanti saya melakukannya yaitu berdiferensiasi, di mana diferensiasi nanti di sini saya berdiferensiasi dari proses, produk, lalu konten. Nah, nanti dalam pembelajaran saya, anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kebutuhan belajarnya, di mana siswa yang belajarnya lebih banyak visual, menyukai visual, nanti akan saya berikan gambar-gambar bangun lingkaran. Sedangkan siswa yang belajarnya secara kinestetik akan saya berikan benda konkret yang berbentuk lingkaran.
bisa saya menggunakan jam dinding atau uang logam. Demikian Ibu Norita. Oh alah, luar biasa sekali persiapan Ibu Yuliastuti dalam pembelajaran ini. Mulai dari menggunakan pendekatan saintifik, kemudian dengan pembelajaran diferensiasi, di mana anak-anak dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Baik, pertanyaan berikutnya, media apa saja yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran ini? Oke. Media yang akan saya gunakan di sini, saya menggunakan 2 media. Yang pertama, saya akan menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi. Lalu yang kedua, saya akan menggunakan PPT tentang lingkaran. Namun jika nanti dalam pelaksanaannya kok ada kendala, maka saya akan menggunakan gambar-gambar bangun lingkaran yang sudah saya cetak dan saya persiapkan sebelumnya. Baik, jadi di sini Bu Yuliastuti akan menggunakan 2 media, begitu ya Bu? Yaitu benda-benda yang berbentuk lingkaran serta PPT tentang lingkaran tersebut. Namun, jika ada kendala dengan PPT tersebut, maka Ibu akan membagikan gambar bangun lingkaran yang sudah dicetak tadi. Begitu ya Bu? Ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan terakhir Bu, untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan Bu Yuliastuti akan memulai pembelajarannya? Rencananya saya akan memulai hari ini, Oh, Senin, iya. tanggal 12 Februari 2024, karena ini kita kan sebelum pembelajaran ini, kita mulai sekitar 6:30. Jadi nanti saya akan mengajarkan kepada anak-anak jam keempat sampai jam kelima, atau setelah istirahat pertama Bu, dan alokasi waktunya nanti selama 2 jam pembelajaran. Oh iya, jadi akan dilaksanakan hari Senin dalam waktu 2 jam pelajaran, begitu ya Bu? Siap. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran yang akan Bu Yuliastuti lakukan dapat berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan harapan-harapan yang sudah Ibu utarakan tadi bisa tercapai dengan baik. Terima kasih Bu Yuliastuti atas waktu dan kesempatannya waktu kali ini. Demikian percakapan kami pra-observasi yang telah kami lakukan. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu rumus keliling lingkaran. Sudah siap? Siap. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ayo kita belajar rumus-rumus lingkaran. Pertama rumus keliling, ada 2 rumus. Yang satu dikali D, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kembali bersama saya Norita, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tubanan, Kabupaten Jepara. Di sini saya kembali ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Ibu Yuliastuti Wardoyo. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam Ibu Norita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Bu Norita bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Ibu Yuliastuti, beliau ini adalah rekan kerja saya di sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Tubanan, dan mengajar di kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, yang mana merupakan tahapan terakhir dalam supervisi akademik, di mana tujuannya adalah merefleksi hasil pembelajaran yang telah Bu Yulis lakukan kemarin. Bu Yulis, langsung saja kita mulai ya. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Yulis? Alhamdulillah
perasaan saya senang, puas saya Bu. Ternyata kelas 6 sangat antusias sekali mengikuti pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan kemarin dan dengan media yang konkret yang saya gunakan, itu dapat membuat anak-anak bisa menyerap, mengingat, sehingga sampai saat ini ketika saya mengajar, anak-anak juga sering meminta, ayo Bu kita nyanyi lagi, ayo Bu kita nyanyi lagi, demikian. Nah, dengan bernyanyi itu memudahkan anak-anak memahami materi yang disampaikan, dan perasaan yang timbul itu membuat saya bangga dengan apa yang saya lakukan itu. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti ada perubahan di anak didik yang membuat Ibu Yulis menjadi bangga dan juga senang, seperti itu ya Bu. Sekarang dalam pelaksanaan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Yulis atau belum? Kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran saya merasa pelaksanaannya, ketercapaiannya sekitar 80% lah Bu. Jadi ketercapaiannya sudah 80% begitu ya Bu. Kalau menurut saya sih itu sudah sangat bagus Bu. Lantas adakah hambatan atau kendala yang Bu Yulis rasakan ketika melaksanakan pembelajaran kemarin itu Bu? Ada, diantaranya kalau kendala itu saya sering lupa memberikan reward kepada anak-anak Bu. Ketika ada momen yang memungkinkan saya untuk memberikan reward tersebut, nah kebanyakan saya itu hanya mengajak anak-anak tepuk salut seperti itu kepada anak yang berhasil menjawab atau bisa ke depan untuk mengerjakan begitu. Jadi ada reward yang saya persiapkan tapi lupa untuk diberikan kepada anak yang berhasil menjawab tersebut. Oh, jadi seperti itu. Ada yang terlupa seperti itu Bu. Itu manusiawi sekali Bu. Saya sendiri kadang-kadang juga seperti itu. Baik, untuk selanjutnya Bu, setelah pembelajaran ini, aktivitas pengembangan apa yang akan Bu Yulis lakukan? Jadi aktivitas yang akan saya kembangkan untuk ke depan, saya akan melakukan 2 hal Bu. Yang pertama, saya akan memilih variasi kombinasi pembelajaran yang menarik buat mereka. Supaya apa? Tujuannya itu yang pertama adalah agar siswa dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Lalu yang kedua, membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang sesuai dengan pembelajaran, sehingga diharapkan siswa kelas 6 yang saya ampuh akan semakin semangat belajar dan pastinya hasil dari pembelajaran akan semakin meningkat terus. Oh, seperti itu. Baik, jadi ada 2 ya Bu aktivitas pengembangannya Bu Yulis, yaitu memilih variasi pembelajaran supaya menarik anak-anak, jadi berangkat sekolahnya itu lebih giat lagi karena senang dengan pembelajaran tersebut, dan membuat media pembelajaran yang menarik pula. Sekarang apa harapan atau refleksi dari pembelajaran Bu Yulis selanjutnya? Iya, harapan atau refleksi yang ingin saya lakukan adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, serta saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang saya lakukan kemarin. Saya ingin meningkatkan lagi, dan itu sangat menginspirasi saya Bu. Dan terima kasih atas kesempatan sharingnya. Baik Bu, jadi refleksinya adalah ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bu. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Bu Yulis atas kesempatannya kali ini. Sama-sama Bu Norita. Sharingnya kali ini semoga membawa pengalaman Bu Yulis dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah percakapan pasca observasi dari kami, dan akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.